masa lalu kita ingat-ingat, masa lalu pernah berbaik pada orang lain pun itu juga tidak boleh diingat-ingat. Karena kalau ingat-ingat pernah berbuat baik pada seseorang, pada adik, pada sepupu, pada keponakan, pada saudara dekat, pada tetangga dekat, pada teman, itu kadang akan timbul rasa jengkel, rasa dendam, rasa sedih. Sifat 18 akan muncul semua dengan mengingat masa lalu. Sudah dibantu, dulunya nggak punya, dulunya ngontrak, usahanya nggak jalan, sudah dibantu, sudah dikasih modal, ketemu aja nggak nyapa, nggak mau baik sama kita. Maka sifat 18 yang akan muncul, kotor lagi hati kita. Itu yang baik padahal, apalagi yang tidak baik. Orang pernah dulu yang jahat. Yang jahat ini yang baik. Kita yang berbuat baik, itu pun sakit juga kita kalau terjadi seperti itu. Apalagi yang jahat kepada kita, nipu kita, beli beras nggak dibayar, minta sesuatu nggak dikabulin, kita jadi ini terngiang-ngiang. Sehingga kita nggak mandang masa depan, ingat terus masa lalu, takut sehingga mau melangkah ke depan itu tadi Pak Haji sampaikan, terngiang-ngiang masa lalu. Nanti kalau saya gini, nanti kayak kemarin, nanti gimana kalau begini. Nah banyak, kalau orang ntar kalau gue datengin ke sono gue diusir. Nanti kalau gue datang ke sono, assalamualaikum, diusir. Keluar gak? Keluar. Nggak dimasukin. Iya, ada. Bahkan malah ditutup pintunya. Sakit nanti. Nah, itu yang harus kita buang. Kita harus memandang ke depan, kita song-song masa depan saja. Yang belakang sekedar saja. Karena kalau kita naik mobil, nengoknya ke spion, nengoknya ke belakang, itu pasti pada posisi mundur, bukan posisi maju. Atau posisi belok arah, nengok ke belakang, lihat. Tapi kalau kita posisinya posisi kenceng, kita mau menyongsong masa depan, harus fokus pada depan. Udah, lihat aja depan. Kecuali kita mau dahuluin, sekedar menengok spion, sekedar enggak ada pesaing, udah set. Enggak ada pesaing, set. Nengok kiri, mau belok, nyalip lewat kiri, tengok spion kosong, masuk. Nggak harus nengok ke belakang. Karena kata Pak Haji, kepala kita ini ditakdirkan Allah nggak bisa muter ke belakang. Jadi jangan suka ingat masa lalu. Jadi ibu nggak boleh ingat kalau bapak, kalau nenen suka ludah. Nggak boleh. Jadi kita perbaikan aja. Sebelum nenenin suami, pentilnya dibersihin dulu. Kok Pak Haji tahu? Ya kan saya pengalaman. Mama pentilnya dibersihin apa? Biar nggak bau keringat. Kok papa tahu? Ya kan papa kan juara nenen. Lomba RT, RW, kelurahan, kecamatan, sekarang tingkat provinsi. Nenen ya. Jadi nenennya dibersihin dulu. Bersihin sama Putra Wali. Ya jangan, nanti pahit. Dibersihin nenennya. Setelah bersih baru dinenenin suaminya gitu. Pak Haji kok sampai detail sih cerita tentang nenen, soalnya kita pakarnya nenen ya. Karena kan ada pakar ekonomi ya, ada pakar agama ya, kita nenen aja ya. Lanjut. Ya, jadi wajah kita pandangnya ke sana, misalnya paling noleh sedikit. Kalau kita puter balik ke belakang, set, ya patah. Fatal. Fatal. Bisa.
sudah, song-song ke depan. Tidak boleh ingat-ingat masa lalu, karena itu akan menyebabkan sifat-sifat busuk, sifat-sifat jahat, sifat-sifat negatif, sifat-sifat yang dirangkum Pak Haji dalam sifat 18 itu akan memelihara, akan hidup berkembang di dalam hati kita. Kenapa Pak Haji menekankan kita nggak boleh mengotori hati, bahkan ingat masa lalu nggak boleh? Karena dengan hati yang positif, pikirannya jadi positif. Kalau pikirannya positif, maka ucapannya pun jadi positif. Ucapannya positif, tindakannya pun, tingkah lakunya akan positif. Kalau ini terbiasa, yang positif sampai tindakannya positif, akhirnya menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan yang dibangun antara suami istrinya positif-positif, anaknya mulai dari hatinya positif sampai perilakunya positif, maka menjadi budaya di dalam keluarga kita ini, budaya yang positif. Tapi sebaliknya akan menimbulkan tindakan, reaksi yang negatif apabila kita hatinya negatif. Dengan objek yang sama, saya melihat Pak Haji Marko batuk, kalau hati saya positif, maka saya pesen untuk tak kasih racun. Komik gitu. Kalau batuk ya, batuk kasih komik, kasih komik. Batuk, itu positif, karena positif, pikirannya positif, oh berarti sakit, maka tindakannya positif. Tapi kalau pikirannya negatif, walaupun objeknya sama, Pak Haji Marko batuk-batuk, dehem-dehem, saya bisa ngebatin. Berarti marah. Haji Marko lagi perlu duit. Perlu duit. Dehem-dehem, batuk padahal. Tapi tindakan saya bisa marah, ngejek saya. Mau saya bicara malah dibatukin, kan begitu. Ini berasal dari mana? Dari hati. Jadi hati yang positif maupun negatif ini mempengaruhi melahirkan tindakan. Melahirkan tindakan yang positif, melahirkan tindakan yang negatif, bergantung pada hati. Maka itu tidak boleh ada satupun. Pak Haji, kan saya kadang nenen sama istri mentil. Tapi kan kepala saya pusing karena pentilnya belum dibersihin. Kalau saya ludah ke kamar mandi, tersinggung dong istri saya. Kalau saya nggak ludah, harus ludah Pak. Kalau nggak lo masuk UGD. Karena puyeng. Kok Pak Haji tahu? Ya kan saya mantan penenen. Kalau nggak diludahin puyeng palanya. Ya, kameramen. Bini lo berapa ya kameramen? 5 Pak. Jadi dia ada 10 nenen. Kadang yang 4 bikin puyeng, yang 6 bikin kangen. Gitu. Jadi ibu nggak boleh tersinggung. Iya juga ya, dinenenin kok dia malah ke kamar mandi. Oh iya, kalau dia udah mandi saya udah. apa? Padahal barusan mandi. Padahal barusan mandi. Iya. Tapi pentilnya nggak diplecetin, harusnya dibersihin. Dibersihin gitu. Boleh gak Pak Haji besok dipraktekin? Boleh. Tapi ngapain besok? Kenapa nggak sekarang aja? Nenenin suami. Nah maksud saya gini Pak. Bapak sama Ibu, saya maunya di bulan ini, bulan Juni harus cair 10 miliar. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Yaitu tadi, menerima ketetapan Allah. Bapak dan Ibu harus seperti gaya setan. Setan aja dia menerima takdir Allah. Jadi Allah takdirin apa? Terkutuk masuk neraka. Ya. Jadi
Allah tuh Takdir jelek sekali. Mas. ya Allah mengutuk setan. Nah, diterima tuh sama setan. Nah, pada saat nerima, setan bernegosiasi sama Allah. Ajarin bernegosiasi, caranya bernegosiasi, tangannya ke atas, Allah malu kalau nggak ngabulin doa ibu sama bapak. Bernegosiasi sama Allah. Coba ajarin. Jadi Bapak, kita mohon hajatnya seperti setan. Tidak mengeluh, tidak menangis, tidak merengek. Allah, masa aku dimasukkan ke neraka, dijadikan penghuni neraka selama-lamanya, gimana? Jangan dong Allah. Enggak. Maka kita berdoanya harus seperti setan. Seperti setan. Jadi doa mohon hajat kepada Allah dengan cara ucap syukur. Dengan ucap syukur, bukan dengan merengek, menangis. Setan pun tidak saat bernegosiasi, istilah Pak Haji, bernegosiasi sama Allah dengan ditetapkan seperti itu, diterima, mohon hajat. Nah, kita mohon hajatnya pakai hadis Nabi yang Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan, mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Kata Nabi begitu. Jadi Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya, mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Tapi mohon hajatnya harus dengan tidak mengeluh, tidak menangis, tidak merengek. Tapi ucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Omset seleb padi saya sehari untung 10 juta bulan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, order gula merah saya masuk ke pabrik setiap minggu 10 mobil. Spare part. Alhamdulillah, 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 terima kasih Allah. Omset keuntungan Spare part toko motor. spare part saya bisa 10 juta setiap hari. Itu alhamdulillah, walaupun sekarang baru 5 juta. Kita ucapkan syukur. Dasarnya apa? Kok bisa doanya begitu? Dasarnya apa? Di Al-Quran tuh dasarnya berprasangka baiklah kepadaku. Ya, jadi di Al-Qurannya disampaikan, maka berprasangka baiklah kepada Allah, kepadaku, kepada Allah. Jadi apapun yang kita yakini, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kita berprasangka baik, hasilnya akan baik. Kita selalu berprasangka positif, maka harus husnudon, tidak boleh suudon, bahkan suudon kepada Allah. Saya, Pak, Ibu, ya, harus berprasangka baik. Walaupun kenyataannya nggak baik, tapi ibu harus prasangka baik. Makanya ibu kalau ngomong positif dan baik, nggak boleh ibu ngomongnya positif dan negatif, nggak boleh. Pokoknya kata-kata negatif nggak boleh terucap. Misalkan kalau orang Jawa bu, orang Jawa dulu, orang Jawa pedalaman dulu, orang Jawa orang pedalaman. Iki bisa apa enggak? Enggak ngomong gitu. Iki bisa ya. Iki bisa ya. Iki bisa ya. Ini bisa ya. Ini bisa ya.
Dia nggak ngomong, ini bisa apa enggak? Enggaknya tuh nggak disebut. Orang Jawa zaman dulu, orang pedalaman, orang-orang ya orang zaman dulu lah, nenek-nenek kita. Dia nggak pernah ngomong, ini bisa apa enggak dikerjain. Nggak bisa. Dia ngomongnya, ini bisa ya dikerjain ya. Bisa ya. Pasti bisa. Karena kan kita ngomongnya udah positif. Tapi kenapa di generasi sekarang, terutama anak-anak kita, terutama kita, kenapa ngomongnya begini? Dek, bisa gak? Bisa gak? Kok gitu mah? Harusnya bisa ya dek? Bisa ya dek? Bisa ya dek? Bisa ya dek? Nanti hasilnya pasti bisa. Makanya anak-anak sekarang, anak satu, tapi nakalnya anggujubillah min dalik. Jangan sampai. Anak dua, nakalnya anggujubillah min dalik. Tapi zaman dulu anak kita 12 nenek kita. Nenek kita anaknya 15. Kenapa sukses? Ada yang punya penggilingan padi, ada yang jadi lurah, ada yang kerja di kantor desa. Karena orang tua kita ngomongnya begitu, Bu. Begini, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Bisa? Ya bisa. Ini enggak. Bisa gak? Kok bisa gak? Gaknya jangan disebut. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Nanti bisa. Punya ya? Punya ya? Punya ya? Nanti punya. Ini kok ngomongnya punya apa? Aduh. Gak boleh. Harus. Kata negatif gak boleh disebut. Bisa? Bisa. Lanjut. Ya, jadi ulangi dasarnya hadisnya tadi ya. Jadi Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan mohon hajat kepada Allah sementara Allah tidak mengabulkan. Itu selaras dengan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Berprasangka baiklah Kepadaku. Itu selarasnya di situ. Jadi walaupun ibu, bapak habis nenen tapi ludah di kamar mandi, ibu nggak boleh prasangka jelek. Oh iya, nanti pasti nenennya nggak ke kamar mandi habis nenen, enggak gitu. Misalkan ibu WhatsApp nih sama suami, nggak dijawab-jawab sama suami, nggak apa-apa Bu, yang penting ibu nyindir aja ke suami. Oh begitu ya, oh begitu ya, oh begitu ya. Ibu nyindir aja yang bagus-bagus, nanti dijawab dah sama suaminya. Ya, pengalaman. Ibu nyindir aja, ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak, disindir ya Pak. WhatsApp-an ya Japrian ya Pak. Lanjut. Ya, jadi maka berdoanya dengan cara syukur, berprasangka baik. Ini membuat kita yakin, harus yakin bahwa Allah pasti mengabulkan hajat kita. Allah pasti mengabulkan permohonan kita. Allah pasti mengabulkan doa kita. Karena kata Allah, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah, mohonlah kepadaku, maka pasti, niscaya, pasti aku kabulkan. Mohon kepada Allah. Caranya dicontohkan Nabi dengan mengangkat kedua tangan. Caranya dengan cara yakin pasti dikabulkan Allah. Caranya harus legowo, menerima ketetapan Allah, tidak dengan mengeluh. Tapi syarat utama berikutnya adalah tadi sampaikan tadi, harus hatinya bersih. Harus bersih. Karena kata Allah, Allah menciptakan jiwa kita, hati kita itu sempurna. Apa kata Allah? Allah bersumpah tentang jiwa ini. Wa nafsyu wa ma sawwaha. Di surat As-Sams. Nanti Bapak Ibu buka biar tambah yakin mantap
bahwa dengan kita membersihkan hati kita, Allah membuat kita jadi kaya raya. Menjadi usaha kita beruntung, kehidupan kita selalu beruntung. Itu di surat As-Sams, juz 30. Yang diawali dengan wasamsi waduhaha. Ketemu wa nafsi wa